Untuk mengetahui situasi terkini dari penangkapan kapal asing yang menyelundupkan ikan Napoleon hidup, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan yang saat ini berada di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Selamat siang Iwan. Iwan, seperti apa sebenarnya kronologis dari penangkapan kapal ini dan sejauh ini seperti apa proses hukum yang sudah berjalan? Ya baik, terima kasih Yuda, dan saat ini saya betul sekali saya sedang berada di kapal Orca 06 di Pelabuhan Bitung, di Pelabuhan Pangkalan PSDKP di Bitung, Sulawesi Utara, dan saat ini kapal yang namanya MV Sinar Silver Island ini saat ini sudah berada di pangkalan PSDKP ini untuk dilakukan proses pendidikan dan proses hukum selanjutnya seperti itu. Dan memang untuk penangkapan kapal ini memang membutuhkan effort yang luar biasa dari jajaran dari PSDKP karena ini tuh sudah mulai dilacak sejak hari Jumat kemarin, sejak ada informasi adanya upaya penyelundupan kapal Napoleon, ikan Napoleon hidup tersebut, dan kemudian dilacak terus-menerus. Jadi memang agak unik ketika melacak kapal tersebut. Jadi kapal ini berangkat dari perairan utara Pulau Jawa begitu, dan kemudian melaju ke perairan di Sulawesi, dan kemudian kapal ini juga sempat mematikan AIS-nya atau automatic identification satellite-nya, jadi sempat menghilang begitu dari radar begitu, dari pelacakan, dan kemudian dari kapal-kapal dari PSDKP ini kemudian melakukan pelacakan melalui kapal radar yang ada di kapalnya, dan kemudian akhirnya ditemukan di sekitaran perairan di Laut Nunukan, dan barulah kemudian diintercept dan kemudian dibawa ke perairan Bitung ini. Dan ini ketika dilakukan pemeriksaan ini juga mereka melakukan modus yang sebenarnya ini boleh dibilang baru begitu ya, karena memang kapalnya sendiri memang diduga ini dirancang memang untuk menyelundupkan sesuatu seperti misalnya ikan Napoleon tersebut, tapi bisa juga dilakukan untuk penyelundupan yang lain. Jadi ada semacam palka rahasia di kapal tersebut. Dan untuk mengetahui apakah memang ini modus baru ataupun bagaimana situasi ketika melakukan pengejarannya, yang sudah bersama saya adalah Dirjen dari PSDKP, yaitu Bapak Pung Nugroho Saksono. Pak Ipung, ini kita ngeliat kapalnya unik ya. Tadi kita sempat masuk ke dalam, dan ketika masuk ke awalnya itu kita melihat memang ada palka untuk ikan kerapu hidup begitu ya. Yes. Dan kemudian ada palka rahasia. Itu seperti apa itu Pak? Ketika bisa mengetahui seperti itu Pak? Terima kasih. Jadi modus operandi ini yang kita temui baru saat ini ya. Jadi sebetulnya kapal ikan hidup ini yang dulunya berada di Hong Kong, dia sudah melakukan rutin pengambilan ikan hidup dibawa ke Hong Kong untuk ekspor, terutama kerapu, dan izinnya pun kerapu. Nah, ada pengaduan masyarakat bahwa adanya pemuatan ikan Napoleon yang mana itu ikan dilarang. Kalaupun mau ekspor harus ada kuota. Nah, kapalnya tidak ada kuota. Nah, kemudian kami cek di pusdal kami melalui pusdal, AIS-nya mati. Kita semakin penasaran, makanya kami gerakkan kapal Orca untuk melakukan pengejaran. Hampir 1 hari kami mencari kapal tersebut karena dimatikan AIS-nya, dan alhamdulillah bisa terdeteksi adanya titik di situ. Nah, kemudian dilakukan pengejaran lalu intercept. Saat itu gelombang besar di Laut Sulawesi, dan kami perintahkan tarik dulu ke tempat yang teduh karena masuk ke palka itu kan sangat bahaya. Setelah teduh, dapat 1 hari, lakukan pemeriksaan, benar. Ternyata Napoleon tersebut disimpan di palkah tersembunyi dengan kamuflase gudang yang ditutupin barang-barang. Kemudian di bawah, setelah barang-barang diangkat, ada pintu untuk masuk ke palkah. Nah, di situ isinya Napoleon semua, dan jumlahnya ada kurang lebih 1,2 ton. Napoleonnya. Cukup banyak itu ya, Napoleon 1,2 ton. Jadi kalaupun harga Napoleon itu sekitar 2 juta per kilo begitu Pak ya. Berarti sekitar 2,4 miliar ini Pak. 2,4 miliar ini dalam satu tangkapan ini. Namun kami periksa si nakoda menyatakan bahwa ini sudah sering keluar masuk. Artinya apa? Modus ini sudah dia lakukan tidak hanya sekali. Ya kan? Dari 2024 dia bekerja seperti itu. Ya kurang lebih sekitar ada 14 miliar lebih lah untuk
kerugian penyeludupan. Dan kalau ada palka rahasia gitu kan sebenarnya yang kita khawatirkan, ini saya pribadi kayak saya menilai secara pribadi, yang kita khawatirkan mereka bukan hanya mengeluarkan sesuatu dari kita, tapi membawa sesuatu dari kita juga dan tidak terdeteksi sebelumnya seperti itu, Pak. Nah itu ya, makanya kami akan dalami dalam hal ini, kita bawa ke Bitung untuk dilakukan proses lebih lanjut. Jadi akan kita lakukan penegakan hukum di situ ke tingkat penyidikan, sehingga nanti siapapun yang terkait dengan ini akan kami kejar dan kami lakukan BAP. Nah ini kan salah satunya juga ini kan merupakan cara baru begitu ya, dan modus yang tidak biasa begitu. Yes. Berarti kedepannya awak-awak dari PSDKP ini harus semakin teliti gitu loh, Pak ya? Betul, jadi ini merupakan pembelajaran bahwa setiap kapal-kapal Hong Kong terutama yang membawa itu, dia ternyata punya palka rahasia yang tidak dibuka langsung sama mereka, bahkan manifest atau ikan yang akan dibawa pun nggak ada. Setelah tahu bahwa kapal ini polanya seperti ini, maka kami perintahkan semua anggota kami semuanya, kita akan lakukan berlapis. Ketika di checkpoint mereka melakukan pemuatan tersebut, kemudian di tepian SLO seolah-olah itu kapal itu memang sudah ini semua sesuai dengan ini, ternyata mungkin melakukan pemuatan tempat lain, sehingga kami berlapis. Nanti setiap di laut akan kami periksa kapal tersebut. Artinya mulai dari pelabuhan itu sudah mulai diperiksa begitu Pak ya, kira-kira. Betul. Dan mungkin diintai juga kali ini kira-kira bawa apa gitu ya. Ya, dan kami punya POWAS, Mas, kelompok masyarakat pengawas. Jadi masyarakat yang ada di situ pun ikut melakukan pengawasan. Mereka melakukan pelaporan ke kami. Mereka mata dan telinga kami. Sehingga ketika terjadi sesuatu ilegal di situ, terutama illegal fishing, maka 24 jam bisa kami terima laporannya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Pung. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Terima Dan kasih. semoga kita bisa mengamankan kekayaan alam kita yang berupa ikan yang luar biasa ini Pak Pung. Terima kasih. Baik. Selamat Baik, siang. terima kasih Pak Pung. Nah itu tadi Dirjen dari PSDKP yang Pak Pung Nugroho Saksono. Jadi memang pada intinya ini merupakan suatu pembelajaran bukan hanya bagi Dirjen PSDKP tapi juga bagi aktor-aktor pengamanan laut lainnya, bahwa memang ada kapal-kapal tertentu yang memang bisa didesain untuk melakukan penyelundupan baik itu dari Indonesia keluar maupun dari luar ke Indonesia, dan ini tentu saja bisa membahayakan bukan hanya secara ekonomi, tapi bisa saja kapal-kapal seperti ini misalnya kemudian mengangkut narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya, dan itu akan merusak bangsa kita. Dan saat ini kapal tersebut sudah berada di perairan di Pelabuhan Bitung dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan, dan seperti tadi Pak Dirjen bilang bahwa nantinya ini akan dilacak terus bahwa siapa saja yang terkait dengan kapal ini, dan kemudian akan dilakukan penyelidikan apakah memang sebelumnya pernah melakukan perbuatan ataupun menyelundupkan barang-barang ke Indonesia ataupun menyelundupkan barang-barang keluar Indonesia, dan akan dilakukan terus-menerus penyelidikan hingga sampai ketemu apapun yang nantinya diperkirakan akan melanggar hukum Indonesia. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Bitung, Sulawesi Utara. Kembali ke Anda, Yuda. Terima kasih Iwan Hermawan untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, Iwan.